Harry Kane berhasil meraih quadrik pada laga kontra San Marino, sementara Xavi minta Barcelona mendatangkan Mohamed Salah. Simak cetak gol harian selengkapnya. Manchester United dikabarkan bakal mencari pengganti sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Kabarnya The Red Devils mulai melakukan negosiasi dengan Zinedine Zidane. Bersumber dari The Sunday Times, petinggi setan merah disebut serius untuk memboyong Zidane. Kabarnya manajemen klub sampai minta bantuan Cristiano Ronaldo dan Rafael Varane untuk memboyong pelatih tersebut. Selain Zidane, setan merah juga kerap dikait-kaitkan dengan Brendan Rodgers. Sementara itu, manajemen mempertimbangkan untuk memecat Solskjaer di kursi kepelatihannya. Kevin De Bruyne baru-baru ini menyampaikan fakta yang mengejutkan. De Bruyne bilang kalau Pep Guardiola kadang lupa siapa lawan Manchester City di pertandingan. De Bruyne membeberkan alasan kenapa Pep bisa lupa dengan hal tersebut. Menurut De Bruyne, Pep terlalu fokus saat mempersiapkan taktik dan juga strateginya. Gelandang asal Belgia ini bilang kalau Pep selalu mengutamakan filosofi permainan menyerang. Pep lebih memilih kalah dengan menyerang dibandingkan menang dengan taktik serangan balik. Barcelona dikabarkan bakal gigit jari dalam perburuan gelandang Liverpool, yakni Thiago Alcantara. Sebelumnya, klub asuhan Xavi Hernandez ini berminat untuk memulangkan Thiago ke Camp Nou. Akan tetapi, menurut kabar dari media AS, skuad The Reds nggak berminat untuk melepas Thiago. Pasalnya, Thiago sendiri masih terikat kontrak sampai tahun 2024. Selain itu, The Reds juga kerap kekurangan pemain di sektor penyerangan. Apalagi beberapa pemain mereka harus absen dari lapangan akibat mengalami cedera. Striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang mengaku pernah hampir bergabung ke Tottenham Hotspur. Hal ini terjadi pada musim 2013-2014 yang lalu. Setelah gagal ke Tottenham Hotspur, striker asal Gabon ini membuat pernyataan yang mengejutkan. Aubameyang mengaku lebih memilih pensiun daripada harus bergabung ke Tottenham Hotspur. Arsenal sendiri mulai tampil apik dan menduduki peringkat 5 klasemen dengan koleksi 20 poin. Sementara Tottenham Hotspur jauh di peringkat 9 dan baru meraup 16 poin. Pelatih anyar Barcelona, Xavi Hernandez, dikabarkan cuma mendapatkan dana belanja 10 juta euro. Dana tersebut bakal Xavi gunakan untuk membeli beberapa pemain yang baru. Dana yang minim tersebut memaksa Barcelona untuk meminjam pemain. Bersumber dari media sport, Blaugrana disebut ingin meminjam 3 pemain Chelsea. Mereka adalah Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic, dan Hakim Ziyech. Walaupun begitu, sampai saat ini kedua klub belum melakukan negosiasi secara resmi. Xavi Hernandez dikabarkan meminta manajemen Barcelona untuk mendatangkan Mohamed Salah. Dilansir dari El Nacional, Xavi serius untuk memboyong winger Liverpool tersebut ke Camp Nou. Apalagi sampai saat ini Salah belum menekan perpanjangan kontrak di Anfield. Di musim ini Salah tampil dalam performa yang terbaiknya. Di Premier League musim ini Salah sudah mencetak 10 gol dalam 11 pertandingan. Torehan tersebut menjadikannya sebagai top skor sementara. Bersumber dari media Foot Mercato, Mauro Icardi dikabarkan bakal hengkang dari PSG di musim depan. Striker asal Argentina ini kehilangan menit bermain di skuad Parisiens. Pasalnya, sejak kedatangan Messi, striker yang berumur 28 tahun ini kerap jadi penghangat bangku cadangan. Oleh sebab itu, Icardi disebut bakal merapat ke Juventus. Kabarnya, si nyonya tua sedang butuh striker yang berkualitas. Apalagi Icardi sudah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan skuad Bianconeri. Legenda MotoGP Valentino Rossi menjalani race terakhirnya di GP Valencia. Sebelumnya, pembalap asal Italia ini telah menyatakan pensiun dari dunia balap. GP Valencia sendiri jadi GP yang istimewa bagi Rossi. Pasalnya, pembalap yang berjuluk The Doctor ini juga bertemu dengan legenda Inter Milan, yakni Ronaldo Nazario. Dalam unggahan Twitter resmi MotoGP, Ronaldo Nazario terlihat menunggu Messi di pedok Petronas. Rossi sendiri tampak girang bertemu dengan idolanya tersebut. Pelatih AS Roma Jose Mourinho dapat banyak kritikan dari berbagai pihak.
Kritikan tersebut datang akibat rangkaian hasil buruk yang diterima oleh skuad Serigala Ibu Kota. Sampai saat ini AS Roma menduduki peringkat 6 klasemen dengan koleksi 19 poin. Walaupun banjir kritikan, legenda AS Roma yakni Francesco Totti justru memberikan dukungan kepada Mourinho. Totti sendiri punya respek yang besar kepada pelatih asal Portugal tersebut. Totti yakin kalau Mourinho bakal memberikan yang terbaik untuk AS Roma. Gadis berumur 11 tahun bernama Edison Whelan harus membayar denda sebesar 2.500 pound sterling. Denda ini dia dapatkan ketika memperoleh jersey Cristiano Ronaldo di laga kontra Irlandia. Setelah pertandingan, Edison terlihat berlari di tengah lapangan untuk meminta jersey Ronaldo. Untungnya Ronaldo mau dan memberikan jersey kepada gadis 11 tahun tersebut. Tapi nggak disangka aksinya tersebut harus berujung dengan denda. Namun Edison mengaku kalau denda tersebut sudah dibayarkan oleh sang ayah. Raheem Sterling berpeluang bakal angkat koper dari Manchester City. Alasannya karena winger asal Inggris ini mulai tersingkir dari skuad The Citizen. Sterling sendiri punya peluang besar untuk melanjutkan karir di Barcelona. Apalagi peluang Blaugrana untuk mendaratkan Sterling terbuka cukup lebar. Pasalnya, Daily Mail mengklaim kalau Blaugrana serius dan tengah menyiapkan tawaran untuk Sterling. Adrien Rabiot kerap diberitakan bakal bergabung ke Newcastle United. Akan tetapi, gelandang Juventus asal Prancis ini membantah kabar tersebut mentah-mentah. Rabiot bilang kalau dia merasa bahagia di skuad Bianconeri. Selain itu, gelandang berusia 26 tahun ini masih terikat kontrak di Allianz Arena sampai tahun 2023. Di musim ini, Rabiot sudah memainkan 11 pertandingan dan berhasil menyumbangkan 1 assist. Pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup A, Portugal gagal meraih kemenangan. Skuad Selecao ditekuk oleh Serbia dengan skor tipis 1-2. Akibat kekalahan tersebut, Portugal gagal lolos ke Piala Dunia dan harus mengikuti babak playoff. Setelah laga berakhir, Cristiano Ronaldo terlihat kecewa terhadap sang pelatih Fernando Santos. Dalam video yang beredar, Ronaldo memperlihatkan gestur marah-marah kepada Santos. Ronaldo sendiri tampil buruk di laga tersebut dengan statistik 3 tembakan dan gak ada yang tepat sasaran. Manchester United disebut tengah memburu pelatih anyar. Kabarnya sudah ada beberapa nama yang jadi kandidat dan salah satunya adalah pelatih Ajax Amsterdam yakni Erik ten Hag. Akan tetapi setan merah harus gigit jari dalam perburuan ten Hag. Pasalnya pelatih asal Belanda itu sudah nyaman dan ingin bertahan di Ajax Amsterdam saja. Dalam wawancaranya bersama ESPN, ten Hag menegaskan kalau dia merasa bahagia di skuad The Joden. Gelandang Manchester United Donny van de Beek dikabarkan bakal hengkang di musim depan. Kabarnya gelandang asal Belanda ini tengah diincar oleh sejumlah klub Premier League. Bersumber dari The Sun, Wolverhampton jadi salah satu yang tertarik untuk memboyongnya. Mereka berencana untuk mendatangkan Van de Beek di bursa transfer Januari yang akan datang. Selain Wolverhampton, kabarnya Donny van de Beek juga bisa hengkang ke klub kaya raya baru yakni Newcastle United. Presiden Serie A Paulo Del Pino menyindir salah satu pemilik Newcastle United yakni Amanda Staveley. Del Pino mengibaratkan kalau Newcastle United adalah sebuah mobil murah. Pasalnya sebelum mengakuisisi Newcastle United, Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman berniat untuk mengakuisisi AC Milan. Tapi sayangnya hal tersebut gagal terwujud. Staveley menilai kalau Serie A punya struktur yang berantakan. Hal ini membuat Del Pino geram dan menyindir Staveley. Del Pino mengatakan kalau Serie A punya 8 investor asing. Pada hari Senin kemarin, Norwich City resmi memperkenalkan Dean Smith sebagai pelatih baru mereka. Dean Smith menggantikan Daniel Farke yang resmi dipecat pada beberapa pekan yang lalu. Dean Smith dianggap punya beban yang cukup berat. Pasalnya, pelatih asal Inggris ini ditargetkan untuk bisa menyelamatkan Norwich City dari zona degradasi. Sebelumnya, Smith punya rekam jejak yang bagus di mana dirinya mampu menyelamatkan Aston Villa dari zona degradasi musim 2019-2020 yang lalu.
kabar gembira datang menghampiri Chelsea. Pasalnya Romelu Lukaku sudah pulih dari cederanya. Sebelumnya Lukaku mengalami cedera pergelangan kaki dan harus menepi selama beberapa pekan. Lukaku sendiri sudah bergabung dengan sesi latihan skuad The Blues. Kabarnya Lukaku berpeluang tampil di laga kontra Leicester City hari Sabtu nanti. Sejak didatangkan dari Inter Milan, Lukaku mengalami performa yang pasang surut. Dirinya sempat nyetel di awal musim sebelum pada akhirnya harus puasa gol. Eric Abidal bakal diperiksa pihak kepolisian dalam beberapa hari ke depan. Abidal diduga terlibat atas kasus penyerangan pemain PSG feminim yakni Keira Hamraoui. Pihak kepolisian sendiri sedang menyelidiki hubungan antara Abidal dan Hamraoui. Dilansir dari ESPN, pihak kepolisian sudah menghubungi Abidal lewat sambungan telepon. Sebelumnya Hamraoui diserang oleh dua orang pria menggunakan besi. Akibatnya Hamraoui mengalami luka jahitan di kedua kaki dan juga lengannya. Bomber timnas Indonesia Witan Sulaiman dikabarkan tengah jadi incaran FK Senika. Kabarnya FK Senika bakal menduetkan Witan dengan rekan senegaranya yakni Egy Maulana Fikri. Hal ini juga dibenarkan oleh Direktur FK Senika yakni David Balda. Balda menyebut kalau Witan merupakan pemain yang potensial. Witan sendiri baru saja diboyong oleh Lechia Gdansk pada bulan September yang lalu. Sayangnya, Witan sama seperti Egy di Lechia Gdansk yakni kurang dimainkan. Sampai saat ini, Witan memang belum mendapatkan tempat di skuad utama Lechia Gdansk. Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup I, timnas Inggris berhasil meraih poin penuh di markas San Marino. Skuad The Three Lions mencukur San Marino dengan unggul 10 gol tanpa balas. Di babak pertama, Inggris yang menguasai jalannya laga sudah unggul 6 gol sekaligus. 6 gol tersebut dilesakan lewat 4 gol dari Harry Kane, 1 gol bunuh diri, serta 1 gol dari Harry Maguire. Di babak kedua, Inggris berhasil mencatatkan 4 gol tambahan. 4 gol tersebut dilesakan oleh Emil Smith-Rowe, Tyrone Mings, Tammy Abraham, dan Bukayo Saka. Dengan hasil ini, Inggris dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Timnas Italia gagal memetik 3 poin dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Grup C. Gianluigi Donnarumma dan kawan-kawan ditahan imbang oleh Irlandia Utara dengan skor kacamata. Sejak memulai laga, Italia langsung tampil secara menyerang. Pada menit ke-9, Gli Azzurri punya peluang emas lewat sepakan Giovanni Di Lorenzo. Sayangnya, sepakan tersebut bisa dihalau dengan baik oleh Bailey Peacock Farrell. Di babak kedua, Italia yang mendominasi tetap gagal mencetak gol dan mengakhiri laga dengan hasil seri. Inilah hasil lengkap kualifikasi Piala Dunia 2022 tadi malam. Inilah daftar top skor dan assist di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Dan inilah tim-tim yang dipastikan sudah lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar.